Assalamualaikum, kita bertemu kembali pada kuliah online dengan materi hari ini masih mengenai SQL Query Language. Kita masuk ke modul berikutnya, yaitu kalau di modul tertulis modul 3. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat tabel, ya, mengupdate tabelnya, ya, dan berbagai perintah-perintah data definition language, ya. Sekarang kita masuk ke bagian data manipulation language. Sebenarnya sudah sempat saya tampilkan, yaitu bagaimana menampilkan tabel-tabel tersebut. Kebanyakan query-query ini adalah query-query untuk menampilkan data dari database kita. Baik, akan saya mulai. Oh ya, sebelumnya agar mempercepat video ini banyak query yang saya kopas, ya. Silakan nanti kalau dicoba dimulai dengan mengetik sendiri. Nanti kalau ada perintah coding yang sama ataupun sintaks yang sama, silakan di copy saja coding sintaksnya. Baik, kemarin kita sudah saya sempat tunjukkan ya bagaimana menampilkan tabel ya. Ini ada perintah untuk menampilkan seluruh data dan informasi dari tabel kita. Ya. Kalau berhasil perintahnya akan keluar data tabel database kita. Seperti saya bilang sebelumnya, ketika kita membuat perintah data definition language dengan create table, ya, kita tidak pernah tahu bagaimana wujud tabel kita ya disimpan di database. Tapi kalau kita perintahkan untuk dipanggil atau ditampilkan datanya, akan terbentuk menjadi suatu tabel seperti berikut. Di sini kita punya 3 karyawan 50 dengan ID 50, 60, 70, kontak ID-nya 100 sampai 102. Manager yang punya yang manager adalah employee ID 1, yang lain belum manager. Title-nya manager, sekretaris staff, ya, ini gendernya dan sebagainya. Baik, akan saya lanjut ke perintah berikutnya. Lalu selanjutnya adalah jadi kalau saya bahas, jadi kalau ingin menampilkan seluruh kolom dari baris ada suatu tabel, kita cukup menggunakan tanda bintang, ya. Jadi kalau tadi kita berusaha menampilkan baris dan kolom pada tabel employee, ya. Nah, nanti akan keluar di bagian result di bawah. Lalu kalau kita ingin menampilkan kolom tertentu, ya, jadi kita hanya ingin sebagian kolom saja. Select, bentuk utamanya adalah select, lalu spasi, pilih kolom yang mana ya. Kolom ini kan berarti secara tidak langsung oleh atribut ya. Jadi atribut mana yang ingin kita tampilkan atau kolom mana yang ingin kita tampilkan dari tabel mana yang ingin kita tampilkan titik koma. Jadi contoh ini kita ingin menampilkan kolom atau atribut employee ID dan title-nya dari kolom employee. Jadi kan kalau kita ingin mengetahui datanya informasi, kita tidak perlu tahu semua isi tabelnya kan. Ya misalnya kalau kita ingin siapa saja sih, jabatan apa saja sih yang ada di database kita, ya cukup perintah employee ID beserta title-nya. Nah, nanti akan tabel seperti ini, ya. Hanya employee ID-nya beserta title-nya. Nah, lalu kalau kita ingin menampilkan dengan mengeliminasi redundansi atau duplikasi data, ya, dengan menggunakan perintah distinct, maka data yang berulang tidak akan ditampilkan lagi, ya. Jadi perintah tersebut dilakukan untuk menghilangkan duplikasi baris dalam satu tabel, ya. Perintahnya tetap menggunakan select, distinct. Lalu misalnya kita ingin menampilkan gender yang kita miliki di perusahaan ini apa saja gitu ya, dari tabel employee. Akan seperti ini kan. Jadi gender yang ada di database kita hanya pria dan wanita.
Ini contoh kedua adalah kita ingin menampilkan employee ID dan kolom gender pada tabel employee tanpa adanya data duplikat. Kalau kita berusaha tampilkan dulu ya. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok data wanitanya ini keluar 2 kali? Padahal kalau perintah distinct kita hanya menampilkan salah satu. Nah, ini karena dia distinct-nya itu berdasarkan kontak ID. Tapi kita ingin tetap menampilkan gendernya. Ya, atribut ataupun kolom gendernya. Jadi, dia distinct dilihat dari dia menampilkan data yang tidak berulang itu berdasarkan sintaks atau keyword yang paling dekat dengan perintah distinct-nya. Ya, jadi dia kan kalau di sini kontaknya ada 100, 101, 102 berbeda semua ya, dengan gender sebagai berikut untuk kontak ID tersebut. Lalu kita ingin menampilkan dengan nama lain ya. Sebuah kolom bisa diberi nama lain atau nama alias. Ini biasanya nanti banyak kita gunakan untuk perintah merelasikan atau menjoinkan tabel ya. Namun perlu diperhatikan bahwa nama yang diberikan hanya dapat dipakai pada penamaan kolom hasil query tanpa mengubah nama field tersebut. Jadi nama alias ini hanya akan berubah atau menampilkan pada result saja. Jadi dia tidak merubah nama asli dari kolom ataupun atribut kita. Ya, kalau kita ingin mengubah nama kolom atau atribut kita, ya pakai perintah alter table. Ya, jadi nama alias ini hanya untuk jadi kita akan dari query ini menampilkan semua baris pada kolom employee ID sebagai kolom ID 1 dan kontak ID sebagai ID 2. Nah, kan tabel seperti ini ya. Jadi adalah ID karyawan sebenarnya dan ini adalah ID kontak ID ya. Tapi digunakan dengan nama alias, tapi tidak akan merubah database kita. Ya, nama kolomnya tidak akan berubah menjadi ID 1 dan ID 2. Lalu kita ingin mensorting atau mengurutkan tabel kita. Ya, SQL merupakan perintah untuk melakukan sorting hasil query yang ditampilkan. Ya, hasil ini dapat dilakukan dengan menambah klausa order by yang diikuti satu atribut yang lebih sesuai dengan yang ditampilkan setelah klausa select ya. Perintah order by ini akan mengurutkan record pada kolom yang dituju dari nilai terkecil sampai nilai terbesar ya. Ascending order sebagai jenis defaultnya. Jadi sorting perintah sorting kalau kalian tidak menggunakan perintah descending otomatis akan urutkan dalam urutan ascending ya, dari kecil ke besar atau dari awal ke akhir ya. Lalu kalau kita pengen dari belakang ya, dari akhir ke depan atau dari besar ke kecil menggunakan perintah descending. Jadi kita ingin menampilkan kolom employee ID, manager ID dan gender pada tabel employee dengan menurunkan data pada employee ID secara descending ya. Jadi descending berarti dari besar ke kecil. Nah, jadi select employee ID, manager ID, gender from tabel employee diurutkan dari employee ID descending. Ya, jadi urutannya jadi dari 370, 60 ke 50. Nah, order by ini adalah untuk perintah pengelompokan. Jadi selain klausa order by, terdapat juga group by sebagai penambahan fungsi agregat untuk menampilkan data sesuai dengan kategori pengelompokan yang kita inginkan. Nah, klausa ini biasanya diikuti dengan klausa having untuk menunjukkan persyaratan kriteria dari kategori yang telah ditunjuk pada klausa group by. Jadi ini perintahnya untuk menampilkan gender dan kolom kontak ID yang dikelompokkan berdasarkan gender dengan nilai kontak ID terbesar yang lebih kecil dari 101 ya. Jadi ingat di sini kata-katanya berdasarkan gender dengan nilai kontak ID terbesar yang lebih kecil dari 1. Nah, yang keluar adalah hanya gender pria ya dengan kontak ID 100 ya. Kenapa seperti ini?
Akan saya jelaskan di gambar ini ya. Jadi grup B ini mengelompokkan, kita ingin mengelompokkan atau menampilkan datanya berdasarkan kontak ID. Berdasarkan gender. Berdasarkan gender. Jadi kita punya di sini punya dua gender. Yaitu adalah dua kelompok gender adalah kelompok pria dan kelompok wanita. Ya. Dari tabel employee ya dikelompokkan berdasarkan gender. Nah, yang kita ingin tampilkan adalah gendernya dan kontak ID-nya ya. Nah, kontak ID-nya ini punya perintah fungsi batasan lain, yaitu ada kontak ID yang kurang dari 101. Kontak ID yang kurang dari 101 itu hanya gender pria ya, dengan kontak ID 100 itu adalah employee ID 50 yaitu manager employee ID dengan 50. Tapi yang kita tampilkan hanya gender dan gender dan kontak ID-nya. Jadi kalau yang ditampilkan hanya dari baris pertama karena nilai kontak ID besar untuk jenis kelamin wanita tidak lebih kecil dari 101 yaitu 102. Nah, kita ingin menampilkan dengan pengkondisian tertentu. Seperti saya singgung bahwa untuk mengolah data, ya kita pasti membutuhkan operasional aritmatika. Ya, jadi di BMS di bahasa query ini juga bisa mengakomodir perintah-perintah aritmatika. Ya, jadi jika record diinginkan memiliki kondisi tertentu, maka klausa di mana dapat digunakan. Operator pembanding seperti sama dengan, kurang dari lebih dari, ya kurang dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan, sehingga dikombinasikan dengan operator. Dan ya ini perintah logik ya. Jadi kalau konsepnya seperti saya singgung adalah konsep data itu biasanya di sini himpunan kaitannya dengan irisan dan gabungan ya. Dalam perintah logika and, or, dan not dapat digunakan untuk penulisan klausa di mana. Misalnya ini kita ingin menampilkan jenis pekerjaan saat ini memiliki karyawan yang berjenis kelamin. Tampilkan jenis pekerjaan saat ini yang memiliki karyawan hanya berjenis kelamin wanita. Select yaitu kolom title ya dan gender dari tabel employee di mana gendernya adalah wanita. Lalu untuk contoh 2, kita ingin menampilkan list nomor pegawai yang memiliki kontak ID 100, 102 dan 104 ya. Yaitu select employee ID, kontak ID from employee di mana kontak ID-nya bernilai 100, 102, dan 104. Tabel 3 yaitu tampilkan list nomor pegawai yang memiliki kontak ID dengan rank sampai dengan 100 sampai dengan 104. Itu select yaitu kolom employee ID, kolom kontak ID dari tabel employee di mana kontak ID-nya ada 100 sampai dengan 104. Tampilkan list nomor pegawai untuk yang tidak memiliki manager ID yaitu select employee ID, manager ID from employee ID di mana manager ID-nya adalah 0 ya, tidak punya manager. Kan saya lampirkan langsung semua ya. Jadi perintah ini tidak harus satu-satu, tapi kita bisa menampilkan perintahnya dalam sekaligus, nanti tinggal di resultnya akan diberikan jarak ya dari hasil perintah kita. Nah, ini ya. Kalau yang tadi kita ingin hanya menampilkan yang gendernya wanita, ya, yaitu gendernya wanita adalah sekretaris dan staff. Lalu kita hanya menampilkan kontak ID yang 100 dengan nilai 100, 102 dan 104, ya. Yang ada hanya 100 dan 102. 104-nya kita belum ada orang yang punya kontak 104. Lalu kita menambahkan kontak dengan rentang dari 100 sampai dengan 104, yaitu semuanya masuk ya. Yaitu antara 100 sampai dengan 104 yaitu 100, 101, 102. Lalu kita ingin menampilkan employee ID ya, karyawan yang belum menjadi manajer, belum punya manajer ya. Jadi dia yaitu karyawan nomor 60 dan 70. Manajer ID-nya 0. Itu adalah perintah di mana ya, perintah where atau di mana pengkondisian tertentu dari sesuatu yang ingin kita tampilkan dengan perintah logika ya. Kita bisa gunakan padu padankan dengan perintah aritmatik.
Lalu kita ingin menampilkan fungsi agregasi, yaitu penjumlahan misalnya. Ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dan dari perintah select. Jadi misalnya berapa banyak record yang ada dalam tabel employee, ya, yaitu select count bintang ini adalah kita ingin menampilkan seluruh baris dan kolom dari tabel employee. Jadi kita sudah pahami bahwa kita punya 3 data, ya, data value, yaitu data karyawan dengan ID 50, 60, dan 70. Lalu berapa banyak pekerjaan yang berbeda yang ada dari tabel employee, yaitu kita bisa menggunakan padu-padankan dengan perintah distinct. Select distinct, ya, jadi count hitung jumlah title gelar yang ada di tabel employee, ya. Select distinct, jadi jangan tampilkan data yang berulang, hitung title yang ada di tabel employee. Ya, ada 3. Yang tadi kan ada manager, sekretaris, dan staff. Nah, perintah minimum maksimum digunakan untuk nilai minimum dari sebuah kolom, sedangkan maksimum untuk menghitung nilai maksimum dari sebuah kolom. Misalnya, tampilkan nilai employee ID terkecil sebagai employee ID minimum, dan ini adalah nama alias, ya, dan nilai manager ID tersebut sebagai manager ID maksimum dalam tabel employee. Jadi select minimum, ya, dari kolom employee ID sebagai, ya, ini nama alias employee ID min, lalu tampilkan juga nilai maksimum dari manager ID sebagai kolom manager ID maksimum dari tabel employee. Nah, jadi yang ditampilkan adalah nilai terkecil dari employee ID ditampilkan dalam kolom alias employee ID minimum adalah 50. Lalu manager ID, ya, yang maksimum adalah angka 1, ya kan. Karena kan yang punya manager ID cuma 1 orang kan. Nah, misalnya kita ingin menampilkan selisih dari nilai employee ID tersebut dan employee ID terkecil sebagai employee ID selisih dalam tabel employee, ya. Jadi select maksimum employee ID dikurangi minimal employee ID sebagai employee ID selisih dari tabel employee, ya. Ya, ini ada 20. Minimumnya adalah 50, maksimalnya adalah 70 di employee ID. Tampilkan sebagai employee ID selisih dari tabel employee, nilainya 20. Nah, lalu fungsi sum ini untuk menjumlahkan, hitung jumlah dari sekumpulan nilai, ya, hitung jumlah dari nilai employee ID yang tidak memiliki nilai manager ID pada tabel employee. Ya, 130. Jadi kan tadi jumlahkan employee ID dari tabel employee di mana manager ID-nya adalah 0. Ya, yang tidak punya manager ID kan tadi ID 70 dan 60 di jumlah 130. Lalu untuk fungsi average ini adalah untuk menghitung rata-rata dari sebuah kolom hanya berlaku untuk tipe data number, ya, karena kita enggak ya, sebenarnya ID kita gunakan angka, tapi ya tidak bisa kita gunakan untuk hitungan, ya. Nanti mungkin kalian bisa gunakan sendiri untuk perintah hitungan seperti average, minimum, maksimum mengambilkan record dari 0 value untuk atribut tertentu, tapi count mengikutkan nilai 0. Nah, ini menampilkan dengan fungsi aritmatika. Clause select juga dapat berisi ekspresi aritmatika yang dilibatkan operator aritmatik. Contoh, tampilkan kolom ID, kolom kontak ID, kolom jumlah, dan kolom penjumlahan antara employee ID dan kontak ID dengan nama jumlahnya. Kenapa di sini? Ya, kenapa? Kan seharusnya kalau employee ID, kontak ID itu datanya nggak berubah, ya. Cukup karakter atau string sebenarnya bagus, karena nggak ada niatan untuk kita hitung sebenarnya. Tapi kenapa di sini kita pakai integer, ya? Karena saya nggak bisa mencontohkan yang rumit, ya. Jadi ini cukup untuk contoh aja, makanya tipe datanya kemarin saya gunakan integer agar bisa dihitung.
ya. Jadi select employee ID, contact ID, jumlahkan employee ID plus contact ID sebagai dan tampilkan dalam kolom alias, yaitu jumlah dari tabel employee, ya. Berarti kan yang jumlah pertama adalah ini ditambah ini 150, ini tambah ini 161, ini tambah ini 172. Nah, lalu operator dan fungsi lain yang disupport Microsoft SQL Server antara lain numeric data seperti cosinus, sinus, eksponensial, ya, logaritma, ya, logaritma, lalu power itu ada power itu pangkat, ya, square root itu akar, ya, lalu tambah, kurang, kali, dan bagi, dan lain-lain. Nah, tampilkan contoh kolom employee ID, kolom kontak ID, dan kolom bernilai employee ID dengan nilai logaritma dari kontak ID dengan nama logaritma dari tabel employee. Nah, jadi nilai logaritma tampilkan employee ID, kontak ID, nilai logaritma dari kontak ID dibagi nilai logaritma dari employee ID. Jadi nilai logaritma ini dibagi nilai logaritma ini sebagai ditampilkan dalam kolom logaritma dari tabel employee. Ya, berikut tampilannya. Nah, ini dalam SQL dikira juga operator presiden, yaitu jika terdapat lebih dari satu operator aritmetik, maka perkalian atau pembagian mendapatkan prioritas utama, lalu tambah dan kurang mendapatkan prioritas berikutnya. Jadi ngikutin perintah yang biasanya kita ikuti dalam perintah aritmetik, ya, dalam hitungan. Jika operator aritmetik memiliki prioritas yang sama, maka urutan pekerjaan dimulai dari yang kita tuliskan paling kiri dulu, baru ke kanan, ya. Kan kalau bagi sama kali prioritasnya sama, ya, nilai prioritasnya. Kecuali kalau bagi dengan kurang, itu pasti lebih dulu bagi. Tapi kalau bagi dengan kali, mana yang ditulis di sebelah kiri lebih dahulu, ya, akan dikerjakan atau dieksekusi terlebih dahulu. Begitu, cukup sekian materi kalau kali ini, memang hanya sedikit, ya. Dan mungkin saya juga sudah terbiasa, jadi materinya sedikit. Mungkin akan yang nanti agak banyak dan ribet adalah modul keempat, yaitu masalah menjoinkan antar tabel. Maka cukup sekian kuliah online hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di grup ataupun di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.